Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar pemirsa? Bagaimana kabar saudara-saudara, baik saudara-saudara yang di Madura ataupun saudara-saudara di luar Madura. Demikian juga kepada pemirsa yang mencintai budaya Madura, mencintai bagian dari budaya Indonesia, khususnya dalam bidang bahasa. Lebih khusus lagi, dalam bidang bahasa daerah. Saudara, bahasa daerah ini rupanya sudah merata. Mungkin di seluruh kawasan negeri kita ini, bahasa daerah ini semakin agak tergusur, semakin termarginalkan, atau semakin terpinggirkan. Tentu saja dengan adanya globalisasi atau nasionalisme yang berlebihan. Baik saudara, baik teman-teman, baik tretan-tretan dari Madura, kali ini akan saya perkenalkan sebuah buku yang mungkin sudah jarang dimiliki saudara kita. Buku ini adalah buku pelajaran bahasa Madura yang diterbitkan 71 tahun yang lalu. Jadi buku ini jauh lebih tua dari saya. Inilah bukunya. Judul buku ini adalah Lancar Macah. Kebetulan kali ini yang saya tunjukkan adalah Lancar Macah Jilid 2. Buku ini digunakan di SD, digunakan di sekolah dasar. Ketika saya masih SD, tahun 1969, tahun 1968, saya juga mendapatkan pelajaran buku ini. Buku Lancar Macah ini dikarang atau ditulis oleh Bapak Ratnawi Patmudiwiryo. Beliau adalah orang Madura yang tinggal di Bondowoso dan beliau banyak memiliki famili di Kabupaten Pamekasan. Kemudian yang menerbitkan buku ini siapa? Yang menerbitkan ini masih perusahaan yang dulunya dirintis oleh Belanda, sehingga namanya adalah menggunakan nama Belanda. Nama penerbitnya adalah Noordhoff Kolff NV. Jadi sekali lagi buku ini dicetak, diterbitkan tahun 1950. Jumlah halaman yang ada di dalam buku ini adalah sebanyak 90 halaman. Adapun panjangnya ini 19 cm dan lebarnya ini adalah 13 cm. Adapun tebalnya, kalau kita ukur dari sini ke sini, itu adalah 9 cm. Saudaraku, buku ini berisi tentang cerita menarik dan tak mungkin sekarang diterbitkan kembali. Pernah juga pada tahun 1977, buku ini diterbitkan, diperbarui kembali, disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, yaitu EYD. Sedangkan dalam buku ini adalah menggunakan ejaan Swandi. Jadi masih pakai DJ untuk huruf J, masih pakai huruf C. Untuk huruf C itu menggunakan TJ. Baik, ini saya buka. Di misalnya, ini ada tulisan yang berdulu cereh. Nah ini cereh. Jadi tulisan cereh ini J-nya menggunakan DJ. Inilah ejaan Swandi. Ejaan ini digunakan setelah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen, ejaan yang digunakan pada zaman Indonesia dijajah oleh Belanda. Artinya sebelum Indonesia merdeka, sampai awal kemerdekaan ejaan Van Ophuijsen masih digunakan.
Jadi buku Lancar Maca ini menggunakan ejaan Swandi, ejaan sebelum tahun 1970. Jadi seandainya kita membaca cerita ini, lah seperti ini ceritanya. Ini ada bacaan keketeng. Keketeng itu laba-laba. Ini tulisannya seperti ini. Pakai coret yang sekarang dimulai lagi seperti sekarang. Tapi kalau dibaca sekarang jadi gegeteng. Sebab kalau sekarang harus menggunakan GH, teman-teman. Nah inilah gambarnya begitu menarik. Untuk anak SD begitu menarik. Cerita-cerita yang ditayangkan dalam buku atau buku cerita untuk anak-anak, bacaan santai untuk anak-anak dulu selalu sertai dengan gambar. Tertarik sekali apa yang dikatakan oleh salah seorang artis Dik Doang, bahwa buku bacaan itu kadang-kadang untuk anak-anak kurang gambar. Karena kurang gambar, anak-anak kurang berminat untuk membacanya. Di sini hampir semua bagian, karena di sini memuat 30 cerita anak-anak, 30 isi. Jadi dalam buku ini memuat 30 bagian bacaan atau 30 judul. Jadi satu contoh misalnya ini, pada judul yang kelima, Dulla Lencelenan. Kalau dibuat bahasa Indonesia, Abdullah melakukan perjalanan atau jalan-jalan. Ini tulisannya. Dengan seperti ini, maka kita akan tertarik untuk membacanya. Bayangkan sampai belalang yang ada di padi, sampai gambar orang memancing juga. Ini dipasang dengan jelas. Jadi anak-anak tidak verbal. Anak-anak tidak hanya dicekoki dengan informasi-informasi berupa kata-kata saja yang menimbulkan verbalisme. Tetapi lengkap dengan gambar-gambarnya. Jadi satu contoh misalnya, ketika di sini pada bagian 7 menceritakan tentang tete. Tete itu dalam bahasa Indonesia adalah benalu. Ada juga pasilan dan kamladen dalam ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam. Tete ini kemudian lengkap juga dengan gambarnya. Nah, ini ada gambar bagaimana anak-anak datang ke pohon mangga yang ada bagian benalu itu. Lengkap sekali. Ini tretan, ini saudara, lengkap sekali. Jadi gambar ini anak-anak tahu bahwa tete itu adalah tumbuhan parasit yang ada di dahan-dahan pohon. Sehingga anak-anak tahu lengkap dengan gambarnya. Tidak ada verbalisme dulu, lengkap sekali. Pada contoh yang lain, misalnya ini ada cerita orang gila. Nah, ini orang gila. Orang gila itu adalah orang gila, orang tidak waras. Lengkap dengan gambarnya. Lah ini ada gambar orang gila. Semuanya, hampir semua bagian dari cerita ini. Bagaimana orang gila itu mengejar anak-anak sampai jatuh karena berhadapan dengan kali atau sungai. Lengkap dalam gambarnya ini. Oleh karena itu anak-anak zaman dulu sangat senang membaca cerita-cerita yang ada di sini. Serasa mereka itu masuk ke alam nyata. Karena cerita macam ini sesuai dengan pengalaman anak sehari-hari. Tidak lepas, tidak tercerabut dari akar budaya. Kalau misalnya menjelaskan tentang Dokar, walaupun dengan secara silhouette, ini ada di dalamnya. Nah, saudara-saudara, di sini semuanya penjelasannya dengan menggunakan bahasa yang gamblang. Jadi satu contoh, misalnya saya akan membacakan di sini. Bagaimana menariknya bahasa ini? Saya akan bacakan. Ini contoh dari laba-laba, judulnya yang ditulis dalam bahasa Madura, Keketeng. Ini judul ke-14. Liman kengku, noroah ngampung alakoh, abe nah tak patelebur. Tetih ning nolongi, mitongaki maki napoi. Man liman, kasana ramli lok oloken alek nah. Liman adenga pas nyaut. Ut. Di panggilan ut ini
ciri khas anak-anak dulu. Jadi sama dengan dia. Jadi kalau misalnya memanggil adiknya, Ton, Ut. Nah itu ciri khas yang mungkin tidak ada di tempat lain. Kemudian diteruskan, liman tuli berka entar ka emak. Maksudnya liman segera lari menuju ke kakaknya itu. Maki sebeda etanangah etabur sarombenan. Artinya biji asam yang ada di tangannya itu dilemparkan begitu saja sembarangan. Nah, ini salah satu contoh. Begitu mudah kalimatnya ini. Begitu gampang dipahami dengan disertai ilustrasi yang sangat menarik. Nah, seperti ini. Teman-teman akan mengetahui bagaimana guru terdahulu tuh begitu telaten, begitu teliti memahami bagaimana dunia anak. Dan ini juga ada kisah-kisah, cerita-cerita yang menarik. Misalnya cerita Alibaba. Cerita Alibaba yang mengambil kisah dari luar negeri pun. Nah, ini ceritakan secara gamblang. Jadi anak-anak bukan hanya kenal di lingkungan sekitar, tapi anak-anak juga kenal bagaimana cerita-cerita yang terkenal di lingkungan internasional. Ini jelas dalam bahasa Madura, caretah dari negara manca. Artinya cerita ini diambil dari luar negeri. Jadi salah kalau mengatakan bahwa dulu pendidikan itu hanya berorientasi di lingkungan saja. Anak-anak diajak mengenal cerita-cerita yang berasal dari luar negeri. Ini misalnya Alibaba so kampak polo. Nah ini, jadi di sini ini bercerita bagaimana Alibaba berjumpa dengan kaum perampok. Bersambung. Ini ceritanya begitu lengkap dengan ilustrasi yang bagus, dengan arsir yang bagus. Maka anak-anak diajak agar bisa mereka mencerna seperti ini. Bahkan dari setiap cerita ini mayoritas ada gambarnya. Nah ini saudara-saudaraku, mudah-mudahan bermanfaat. Ini sebagai gambaran bahwa anak-anak kita, generasi pada waktu saya masih anak-anak, itu mendapatkan pendidikan yang bagus, sesuai dengan akar budaya, dan juga berwawasan internasional melalui cerita rakyat, melalui buku bacaan yang bisa dibaca oleh anak kelas 1 sampai dengan kelas 6. Demikian teman-teman, demikian Pratretan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.